Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan sehat selalu. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat apa yang diharapkan. Amin. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Caimin, dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menggugat salah satu yang disoal adalah sistem informasi rekapitulasi alias sirikat website perhitungan suara Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang bertujuan menciptakan proses pemilu tahun 2024 yang profesional, akurat, dan transparan, dinilai justru menjadi salah satu pintu masuk kecurangan. Banyak masyarakat mengeluh saat menemukan data jumlah suara hasil perhitungan berbeda jauh dengan data yang masuk ke dalam sistem. Angkanya tidak sinkron, bahkan tak jarang lebih besar dari total pemilih. Jadi pemungutan suara atau di TPS itu tidak cocok dengan apa yang sudah didata. Belum lagi banyak netizen membagikan video dugaan kecurangan yang terjadi karena kesalahan sistem rekapitulasi suara yang direkam oleh si rekap, ya. Jadi para sahabat sekalian, ahli hukum tata negara dari Universitas Andalas, Ferry Amsari merupakan salah satu dari 3 narator dalam film dokumenter, ya, yang mengatakan film yang telah di launching itu memberi, ya, atau memberi gambaran kecurangan yang sangat brutal di pemilu tahun 2004. Dalam film tersebut, Ferry bersama 2 ahli hukum tata negara lainnya, yakni Zainal Arifin Muhtara dan Mbak Fitri, ya, Susanti, menjabarkan dugaan kecurangan tersebut. Ferry mengatakan tujuan film tersebut sebagai pendidikan politik karena menurut mereka pemilu tahun 2024 itu dipenuhi oleh kecurangan. Ia mengatakan pemilu yang kini telah berlangsung hanya sekedar topeng belaka. Menurutnya pemenang pesta politik tahun ini telah direkayasa sedemikian rupa untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Dan ia mengatakan hal ini penting untuk memastikan negara berlangsung tidak atas kepentingan keluarga namun untuk konstitusi. Sejumlah warganet mempertanyakan keamanan sistem informasi rekapitulasi atau sirkap milik KPU yang kerap mengalami gangguan warganet, ya. Jadi warganet itu meragukan transparansi dan juga keakuratan sistem sirkap dibandingkan sistem informasi perhitungan suara yang digunakan pada pemilu tahun 2019, dan mereka sudah di skenario untuk mendukung Anda di dalam film, ya, bahwa dalam berbagai pertemuan dengan presiden dan atau menteri mereka diarahkan untuk mendukung pasangan tertentu. Bahkan seluruh pemerintah yang ada terkait dengan Presiden Jokowi, mereka turut jadi terlibat di dalam menentukan arah pilihannya. Karena apa? Karena yang sudah kita dengar semua, saat itu Jokowi kan meminta 3 periode, tapi akhirnya gagal, ya. Untuk perpanjangan jabatan juga gagal. Nah, sehingga membuat semacam skenario atau tujuan, ya, bagaimana caranya untuk melanggengkan kekuasaan. Nah,
Dalam film yang sudah beredar itu semuanya gamblang ya, trik-triknya bagaimana, dan film itu diputarkan sebelum coblosan. Tapi setelah coblosan dan sekarang berjalan perhitungan suara, gambaran dalam film itu memang nyata adanya. Sekarang ini masih hiruk pikuk. Semua protes, semua menganggap bahwa pemilu kali ini pemilu terburuk. Ini presiden sebagai kepala negara harus bertanggung jawab, ya. Bagaimana caranya agar supaya masyarakat itu percaya bahwa pemilu ini ada legitimasinya. Kalau sampai ini berjalan terus, tidak ada permasalahan, tidak ada solusinya, dan tetaplah hasil itu akan diangkat atau disahkan sebagai capres dan cawapres, kemungkinan pemerintah tahun ke depan itu akan keseok-seok, tersandra dengan masalah-masalah yang ini. Jadi mari kita suarakan yang terbaik untuk negara ini bagaimana. Apa pemilu ulang atau bagaimana? Kalau banyak orang kan pemakzulan presiden, ya itu pemakzulan kan urusan dengan DPR ya. Jadi sekarang warga atau masyarakat semua merasa resah dengan hasil pemilihan tersebut ya. Kalau sudah dasarnya tidak menerima, endingnya akan jelek sekali. Kenapa? Karena kalau Pak Presiden dan Wakil Presiden itu tidak dipercaya atau tidak dapat legitimasi masyarakat secara luas, dampaknya sangat buruk untuk negara ini ya. Coba kita masing-masing berenang ya, masing-masing mengarungi permasalahan ini dan masing-masing berpikir, dan kita juga memberikan solusi yang terbaik untuk negara ini itu bagaimana. Karena tidak bisa juga diserahkan ke penguasa atau pejabat-pejabat secara langsung, karena masyarakat sudah tidak percaya dengan kredibilitas pejabat-pejabatnya, termasuk juga presidennya yang jalannya sudah mulai miring-miring ya. Menterinya juga begitu, KPU-nya juga begitu, Bawaslu-nya juga begitu. Jadi ini betul-betul sangat semerawut ya. Oke, saya pikir itu mudah-mudahan kita sama-sama memikirkan untuk negara kita lebih solid, maju, dan bisa mendapatkan negara di tahun 2004 adalah Indonesia Emas. Terima kasih. Merdeka.